Halo semua, semoga dalam keadaan sehat. Langsung aja nih, kali ini ada film genre action yang menegangkan, penuh perjuangan dan pengorbanan dengan judul Commitment. Film ini dibintangi oleh member Big Bang Top yang pastinya tidak asing lagi bagi penggemar musik Korea. Di awal film, diperlihatkan seorang agen bernama Lee Young Ho yang telah selesai melaksanakan tugasnya di Korea Selatan dan akan kembali ke Korea Utara. Lee Young Ho sempat bertemu dengan seorang nenek yang juga seorang mata-mata yang sudah lama menetap di Korea Selatan. Sang nenek bertanya apakah dia memiliki keluarga. Dia pun memperlihatkan foto keluarganya dan merasa sangat bahagia karena akan segera bertemu dengan mereka. Namun, di dalam perjalanan, dia ditangkap oleh polisi Korea Selatan. Ternyata, dia telah dikhianati oleh pihak Korea Utara dan diserahkan kepada Korea Selatan. Akhirnya, dia ditembak mati karena disangka akan melakukan perlawanan. Scene berpindah ke kamp tahanan kerja paksa Korea Utara, di mana diperlihatkan seorang kolonel yang ingin merekrut seorang tahanan yang berumur 18 tahun yang ternyata anak dari Lee Young Ho yang menjadi agen di Korea Selatan. Pemuda itu bernama Ri Myung Hun dan adiknya bernama Hye In. Kolonel menjanjikan akan membebaskan Myung Hun beserta adiknya jika ia berhasil menjalankan misi. Demi mengeluarkan adiknya dari kamp tahanan kerja paksa, Myung Hun pun bersedia menjadi agen. Sementara itu, di Korea Selatan, para agen unit 8 sedang dihabisi oleh seorang agen pembunuh profesional yang dikirim oleh Section 35. Polisi Korea Selatan mulai menyelidiki kasus kematian para agen unit 8 Korea Utara. Penyelidikan itu dipimpin oleh seorang kepala polisi. 살해 솜씨로 봤을 때, 암명 없이 버티던 이들이 저희의 암살. Ri Myung Hun yang telah sampai di Korea Selatan kemudian mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho. 사람답게 살고 싶어서요. Dae-ho tinggal bersama sepasang agen unit 8 yang berperan sebagai orang tua yang mengadopsinya. Agar penyamarannya tidak mencurigakan, Dae-ho kemudian menjadi anak sekolah menengah atas di Korea Selatan. 강대우라고 합니다. 잘 부탁드립니다. Di sekolah, Dae-ho duduk di samping seorang siswi. Siswi itu bernama Hye In, yang ternyata memiliki nama yang mirip dengan nama adiknya yang saat ini sedang berada di Korea Utara. Hye In ternyata adalah siswa yang sering dibully di sekolah. Oleh karena itu, dia menjadi siswa yang pendiam dan suka menyendiri. Karena duduk di sebelah Hye In, Dae-ho pun menjadi target bully. Para siswa pembuli itu membawa Dae-ho ke atap sekolah dan memukulnya, lalu mengambil uangnya. Namun Dae-ho tidak melakukan perlawanan, karena bulian itu tidak berarti baginya. Karena mereka mengambil foto keluarganya, Dae-ho sempat emosi dan ingin menghajar mereka. Namun Pak Guru datang dan membubarkan mereka. Dae-ho kemudian mendapati Hye In yang sedang mengamati para siswa yang sedang berlatih menari. Hye In ternyata sangat menyukai menari. Namun karena sering dibully, Hye In tidak berani ikut latihan menari dan hanya mengamati dari balik pintu. 여기 없었던 거다? Sementara itu, agen pembunuh dari Section 35 kembali membunuh para agen unit 8. Dae-ho yang baru sampai di rumah mendapat tugas dari kolonel untuk menghabisi agen pembunuh dari Section 35 yang telah menghabisi para agen unit 8. Agen pembunuh profesional itu bernama Buk Dong-soo.
Daiho kemudian menghubungi jaringan unit 8 untuk mendapatkan senjata. Setelah mendapatkan senjata, Daiho mencari Book melalui orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Book. Orang pertama adalah seorang pelatih boxing, tapi itu bukan masalah yang berarti bagi Daiho. Meskipun mencoba mengelabui Daiho, tapi Daiho mampu menghabisinya. Keesokan harinya, Daiho kembali ke sekolah. Ternyata Daiho juga adalah anak yang cerdas akademik. Itu terbukti ketika Daiho tidak mendengarkan penjelasan guru, namun mampu menjawab pertanyaan dari guru dengan benar. Daiho benar-benar adalah agen yang sempurna. Saat jam istirahat, Daiho memainkan piano dan mengingat kembali adiknya sedang berada di Korea Utara. Mereka sering memainkan piano bersama. Kembali ke rumah, Daiho melanjutkan misinya mencari Book. Kali ini, dia menghadapi agen yang menyamar menjadi penjual daging. Agen itu pun kalah di tangan Daiho. Daiho berhasil mendapatkan nomor plat mobil Book. Setelah menemukan Book, Daiho mengikutinya. Saat Daiho akan menembak Book, Book berhasil menghindar dan mobilnya kecelakaan. Namun Daiho tidak menghabisi Book karena banyak saksi mata pada saat itu. Scene berpindah ke sekolah di mana Daiho mendapati para siswa pembuli sedang membuli Hyein. Karena kasihan kepada Hyein, Daiho kemudian menghajar mereka hingga babak belur. Tidak satupun dari mereka yang mampu memberikan perlawanan. Mereka pun ketakutan ketika bertemu dengan Daiho. Keesokan harinya, Hyein tidak masuk sekolah. Saat berada di kelas, Daiho secara refleks menangkis tangan Pak Guru yang ingin mengetok kepalanya hingga tangan Pak Guru terkilir. Saat pulang sekolah, Hyein menemui Daiho untuk memintanya berpura-pura menjadi kakaknya agar mendapat izin untuk ikut kursus tari. Hyein bercerita bahwa dia sudah tidak memiliki keluarga dan memiliki impian menjadi seorang penari. Sementara itu, orang tua adopsi Daiho didatangi oleh Book dan 2 agen lainnya. Mereka berdua dibunuh oleh Book. Dan uang mereka juga ikut diambil, yang mana harusnya uang itu digunakan untuk operasional unit 8. Karena Daiho belum pulang dari sekolah, Book pun menunggu agar bisa membunuh Daiho. Saat Daiho pulang, dia melihat bahwa ibu adopsinya telah dibunuh, sehingga Daiho menyadari bahwa ada musuh di dalam rumah. Book telah menunggu Daiho di ruang tamu. Saat mereka bertatapan, mereka pun langsung menyerang satu sama lain. Pertarungan antar 2 agen pembunuh profesional pun tak dapat dihindari. Awalnya Daiho terlihat unggul, namun Book kemudian lebih unggul. Saat mereka berdiri dan bersiap memulai lagi, Daiho menghela nafas dan terlihat konsentrasi yang tinggi. Book mencoba menggunakan pistol, namun Daiho berhasil mengatasinya. Hingga leher Book terlilit kabel. Lalu Book menggunakan pisau dan Daiho pun tergores. Book yang menggunakan pisau berusaha menusuk Daiho, namun Daiho berhasil menahannya. Daiho merebut pisau dan menusukkannya ke Book. Book pun mampus di tangan Daiho. Setelah menghabisi Book, Daiho pergi dan membakar rumah itu untuk menghilangkan barang bukti. Daiho kemudian mendatangi nenek yang telah didatangi oleh ayahnya sebelumnya. Rupanya warung itu dijadikan tempat persinggahan para agen yang akan kembali ke Korea Utara.
Sementara itu, polisi Korea Selatan mulai menyelidiki keberadaan Daeho. 확인해봐. 이건 뭐야? 도 권력 승계를 둘러싸고 발전 한 300억. Daeho dan nenek menjadi akrab. Saat nenek menanyakan tentang keluarga Daeho, Daeho mengatakan bahwa orang tuanya telah meninggal. Keluarganya hanyalah adiknya yang saat ini berada di Korea Utara. Daeho memperlihatkan foto adiknya dan ayahnya. Nenek menyadari bahwa ayah Daeho adalah agen yang juga pernah mendatanginya dan telah dikhianati oleh Korea Utara. Namun, nenek tidak mengatakannya kepada Daeho apa yang telah terjadi kepada ayahnya. 엄청 씩씩합니다. 야무지게 생겼다 야. Di Korea Utara, kolonel diperintahkan atasannya untuk mengambil kembali uang yang telah dicuri rekan Book. Kolonel kembali memberi tugas kepada Daeho untuk merebut dana tersebut. Kolonel mengatakan bahwa itu adalah misi terakhir Daeho dan akan segera bertemu dengan adiknya jika misi telah selesai. Mendengar janji kolonel, Daeho langsung mempersiapkan senjata untuk menjalankan misi terakhirnya. Daeho lalu mendatangi tempat agen Section 35 yang telah mencuri uang itu. Ketika transaksi sedang berlangsung, Daeho menyusup dan menghabisi para penjaga. Lalu melemparkan granat yang membuat mereka semua tergeletak tak berdaya. Daeho lalu mengambil kembali berlian itu. Setelah berhasil menjalankan misi, Daeho pun akan kembali ke Korea Utara. Dia membelikan hadiah untuk nenek sebelum pergi. Ketika Daeho akan pergi, si nenek terlihat mengetahui sesuatu akan terjadi kepada Daeho. Daeho pergi menemui Hyein dan berpamitan karena akan segera pulang. 나 어디 동생 만나러. Dan benar saja, ketika Daeho akan berangkat, dia diserang oleh orang yang akan membantunya menyeberang ke Korea Utara. Meskipun sudah terluka, namun Daeho masih bisa menghabisi orang itu. Ternyata para agen yang telah menyelesaikan misi tidak pernah ada yang kembali ke Korea Utara, namun mereka akan dibunuh ataupun diserahkan ke pihak Korea Selatan. Sementara itu, pihak Korea Utara telah menyerahkan informasi tentang semua agen unit 8. Mereka semua digerebek dan ada juga yang memilih bunuh diri. Ketika Daeho ingin menemui si nenek, ternyata si nenek juga sudah dikepung oleh polisi Korea Selatan dan ditembak di tempat. Kepala polisi sempat mengejar Daeho, namun Daeho berhasil melarikan diri. Daeho pun pergi ke tempat Hyein. Hyein yang mendapati Daeho sedang terluka lalu merawatnya. Mendengar berita, Hyein jadi tahu bahwa Daeho adalah mata-mata Korea Utara. Namun Hyein tidak takut karena dia tahu bahwa Daeho adalah orang baik. Sang kolonel yang gagal mendapatkan berlian dari Daeho disiksa oleh atasannya. Dia pun berjanji akan mendapatkan berlian itu dengan cara pergi ke Korea Selatan dan mengambilnya dari Daeho. 우리 조직원들을 박살낸 동물의 뭘 하든 어디로 가. Ketika Hyein pergi berbelanja ke pasar, dia bertemu kepala polisi yang sedang mencari Daeho. Namun Hyein mengatakan bahwa dia bertemu Daeho terakhir kali di sekolah. Si polisi kemudian memberikan kontaknya kepada Hyein dan memintanya menghubungi jika menemukan Daeho. Kolonel yang sudah sampai di Korea Selatan ternyata membawa adik Daeho yang nantinya akan dijadikan tawanan agar Daeho menyerahkan berlian.
Mendengar adiknya sudah berada di Korea Selatan, Daeho pun langsung tancap gas untuk menyelamatkan adiknya. Karena khawatir dengan Daeho, Hye-in pun menghubungi kepala polisi. Polisi pun mencari tahu posisi Daeho dan telah tiba tepat waktu. 물건은 Saat Daeho akan menyerahkan berlian itu, ternyata ada yang akan menembaknya dari belakang. Untungnya, polisi yang telah tiba di lokasi berhasil menembak orang yang akan menembak Daeho. Karena adiknya dalam bahaya, Daeho mencoba menyelamatkan adiknya, namun dihalangi oleh kolonel. Kolonel pun dihajar oleh Daeho. Adiknya yang dibawa kabur oleh anak buah kolonel berhasil diselamatkan oleh polisi. Namun, Hye-in ternyata telah ditangkap oleh anak buah kolonel. Hye-in dijadikan sandera untuk pertukaran dengan berlian yang dipegang Daeho. Meskipun Daeho adalah agen pembunuh, namun dia tidak mau mengorbankan teman satu-satunya. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Hye-in. Sebelum menyelamatkan Hye-in, Daeho atau Myung-hun menghubungi kepala polisi dan memastikan adiknya baik-baik saja. Setelah memastikan adiknya aman, Myung-hun pun pergi ke tempat pertemuan dengan kolonel. Daeho sengaja menelpon kepala polisi untuk memberitahu lokasinya saat ini. 지금 나한테 걸려온 전화. Di tempat pertemuan, Myung-hun mendapati Hye-in sedang disekat. Dia sangat marah kepada kolonel karena telah menjadikannya sebagai pembunuh. Saat menyerahkan berlian itu, Myung-hun sengaja menghampurnya ke udara agar perhatian mereka teralihkan. Di saat itulah Myung-hun beraksi dan menghabisi mereka. Namun Myung-hun juga sempat tertembak. Myung-hun lalu melemparkan tas berisi bom ke dekat tangki gas dan meledakkannya hingga terjadi ledakan besar. Semua anak buah kolonel terkapar di tanah. Saat Myung-hun dan Hye-in akan pergi, ternyata masih ada satu anak buah kolonel yang selamat dan menahan Myung-hun. Myung-hun menyuruh Hye-in untuk pergi meminta bantuan. Sang kolonel yang juga berhasil selamat kemudian menembak Myung-hun. Kepala polisi yang telah tiba di lokasi kemudian menodongkan senjata ke kolonel. Kolonel memerintahkan Myung-hun untuk menembak kepala polisi. Myung-hun yang telah putus asa karena telah dikhianati oleh negaranya kemudian menembak kolonel dan kolonel membalas menembak ke Myung-hun. Kepala polisi juga menembak kolonel hingga mati. Kepala polisi dan Hye-in kemudian membawa Myung-hun ke rumah sakit. Namun Myung-hun meninggal di perjalanan. Myung-hun berhasil menyelamatkan Hye-in dan adiknya. Namun akhirnya dia sendiri tidak selamat karena dikhianati oleh negaranya. Di akhir cerita, Hye-in dan adiknya Myung-hun yang juga namanya Hye-in bertemu untuk pertama kalinya. Kini Hye-in lah yang akan menjadi kakak dari adiknya Myung-hun. Terima kasih sudah menonton.